Berburu Tuhan, Petuah Tiga Guru, buah karya Denny J.A. Tengah malam yang hening, dalam sepi yang paling, Darta masih di sana tapa brata, merenungkan pesan guru penuh makna. Orang suci tetap menanam padi, pembawa hikmah tetap menyangkul sawah. Ia tirakat 3 hari sudah, menahan lapar dan dahaga, mensucikan diri, mengakhiri pencarian diri. Usia Darta 55 tahun. Sejak 5 tahun lalu ia pensiun, berkelana ke aneka lembah, memburu Tuhan, mencari hikmah. Pencapaian dunia sudah diraihnya. Tak puas, ia tinggalkan semua. Hidup hanya sekali, ujarnya. Harus kutemukan hikmah tertinggi. Menumpuk ia punya harta, bisnisnya menggurita. Setiap bangun tidur hartanya bertambah teratur. Sudah ia kecup puncak kuasa, jabatan tertinggi sebuah wilayah. Banyak orang sudah dipimpinnya mencapai mimpi bersama. Ia juga punya keluarga bahagia, istri yang sehat dan setia, 2 anaknya rajin sekolah, keluarga yang sakinah. Di masyarakat ia juga dihormati. Sebagai ilmuwan ia berprestasi. Dalam perkembangan matematika, tak kecil sumbangannya. Namun di usianya yang 50-an, batinnya dahaga. Tak terpuaskan dunia benda, tak tercukupkan dunia kuasa. Batinnya mengeok dan bertanya, apakah hanya ini isi kehidupan? Ia inginkan makna yang lebih agar hidup lebih gurih. Saat itulah ia memutuskan berburu memahami Tuhan, mencari hidup punya inti. Sudah itu, mati. Ia pensiun dari bisnisnya. Ia pensiun dari organisasinya. Ia pensiun dari masyarakatnya, bahkan ia pensiun dari keluarganya. Berkali-kali ia berupaya meyakinkan istri dan anaknya agar merelakan ia berkelana 5 tahun sahaja. Sejak awal keluarga menentang. Kok aneh, ingin menghilang. Namun hidup Darta jadi tegang. Oh, Darta yang malang. Kakaknya datang membela, membantu meyakinkan keluarga. 5 tahun tidaklah lama. Biarkan Darta mencari makna. Keluarga akhirnya pasrah. Mereka berpeluk mesra. 2 anaknya menangis di hati. Tak tahu apakah ayahnya akan kembali. Lahir batin Darta pun hijrah
ditinggalnya hidup yang lama, dimulailah perjalanan mencari mana tertinggi kehidupan. Tuhan, mohon buka mata batinku. Aku ingin memahami-Mu. Aku dilahirkan ke dunia. Mengapa? Aku hidup di bumi untuk apa? Sebagai ilmuwan berpengalaman, ia terbiasa kerja dengan tahapan. Ia ingin mulai berkelana dengan mempelajari semua agama. Bagaimanakah pesan Tuhan di sana? Ini langkah cepat dan mulia. Dipelajarinya Hindu di India, ini agama yang paling tua. Ia berendam di sungai Gangga, dibacanya Veda dan Bhagavad Gita. Ia praktikan hidup ahimsa, vegetarian pola makannya, rajin ia ke kuil berdoa, direnunginya Mahabharata. Tuhan ditampilkan banyak wajah, muncul dalam figur dewi dan dewa. Kadang ia bertanya, mungkinkah dewa-dewi berkelahi? Tak terasa sudah setahun lamanya Hindu menjadi dunianya. Ia harus kembali berkelana, mendalami agama berbeda. Darta pindah ke Yerusalem. Di sana dipelajarinya agama Kristen. Ini agama terbesar pengikutnya. Hambanya menyebar di seluruh dunia. Konsep dosa asal ia pelajari. Ia juga hidup selibasi. Apa makna di balik salib yang suci? Apa arti kebangkitan kembali? Semua tekun ia hayati. Ke gereja ia di minggu pagi. Tapi tak ada dewa-dewi di sini. Semua mengacu pada konsep Trinity. Direnungkannya paham yang berbeda. Di Hindu diajarkan politeisme, di Kristen diajarkan Trinity. Ia mulai ragu yang mana harus diikuti. Setahun sudah ia di Yerusalem. Selanjutnya Darta ke Mekah. Islam, agama terbesar kedua, kembali dibukanya mata dan telinga. Di bulan Ramadan, Darta ikut puasa. Dipelajarinya Quran dan sirah. Umroh ia juga tak lupa. Salat 5 waktu dan bersedekah ia. Di Ka'bah ia sempat terpana. Ratusan ribu orang berputar tiada henti, berebut mencium batu yang suci. Ziarah ke makam Nabi. Tuhan di Islam juga berbeda. Tauhid, konsep yang sangat esa. Tiada dewa-dewi di masjidnya. Tritunggal Kudus tiada pula. Darta semakin bingung.
kok Tuhannya berbeda-beda? Setelah setahun di Mekah, Darta pergi ke Burma. Di sini banyak sekali pagoda. Buddha menjadi agama bersama. Didalaminya konsep nirwana. Reinkarnasi apa artinya? Kendalikan pikiran, Katanya. itu sumber penderitaan. Namun di rumah suci pagoda tiada disebut Tuhan yang esa, tiada pula dewi dan dewa, tiada Tritunggal Kudus jua. Ateiskah agama Buddha? Tanyanya suatu ketika. Ujar biksu, Tuhan tak bisa diajarkan, karenanya tak usah dibicarakan. Pahami saja asal muasal penderitaan. Darta semakin resah. Di agama lain Tuhan sangat dominan. Di agama Buddha Tuhan tak dibicarakan. Setelah setahun di Burma, Darta melancong ke aneka wilayah. Ini New Age punya era. Katanya, Bertuhan tanpa harus beragama. ujarnya. Darta mendalami Krishnamurti hingga teosofi. Dipelajarinya pula perennial filosofi. Ia elaborasi subut punya pemahaman. Tak lupa Ki Ageng Surya Mataram. Tuhan dan alam satu. Ujar mereka. Kita bagian Tuhan. Ujar yang lain. Tuhan itu kumpulan hukum fisika. Ujar satunya. Beda aliran, beda pula konsep Tuhan. Makin jauh Darta berjalan, Kok tidak semakin terang? tanyanya. Semakin ia bingung soal Tuhan. Darta lalu ke dunia barat, ke Inggris dan Amerika. Ia dalami juga New Atheism. Richard Dawkins dan Sam Harris punya isme. Dari neuroscience hingga evolusi. Di sana bahkan Tuhan dianalisa. Dikisahkan Tuhan itu berevolusi. Didendangkan sejarah lahirnya Tuhan sebagai manusia punya ciptaan. Semakin banyak yang Darta pelajari, semakin ia bingung sendiri. Betapa hikmah tertinggi tak sepasti matematika. Semua agama punya pengikut. Semua paham punya alasan. Semua mengklaim paling benar, namun semua saling beda. Oh Tuhan, Kau tidak sederhana. Semakin aku buru, semakin aku keluh. Darta putus asa. Banyak waktu
dihabiskannya sudah. Malam itu ia menangis terseduh. Tuhan, Kau tahu hatiku. Telah kutinggalkan semua. Aku harus apa lagi? Semua agama sudah kupelajari dengan seluruh hati. Kadang aku merenung sampai pagi. Aku harus apa lagi? Teringat ia akan keluarga. Teringat ia akan kantor. Teringat ia teman. Teringat semua yang ditinggalkannya. Ia semakin berderai air mata. Bukan hikmah tertinggi yang ia dapatkan, tapi aneka perbedaan, aneka paham kepercayaan. Ia justru semakin rawan. Namun di suatu malam, itulah malam yang gaib, pintunya diketuk ajaib. Seekor burung dara hinggap membawa sepucuk surat. Siapa pengirimnya? Tak ia ketahui. Halo? Halo? Tiada yang menyahut. Dibukanya surat itu, hanya ada 3 alamat. Apa maksudnya? Darta tak paham. Siapa pula yang paham untuk ditanya? Apa arti alamat ini? Pohon, angin dan malam kur bersama. Carilah hikmah jangan putus asa. Darta memutuskan untuk datang saja. Kunjungi alamat yang tertera satu persatu. Setelah itu semua ia lupakan. Perjalanan yang tak banyak guna, ujarnya. Alamat pertama ia sampiri, ternyata sebuah taman burung. Ia disambut seorang yang welas asih, seolah sudah saling mengerti. Beberapa burung bisa bicara. Itu bangau putih bersuara. Semua buluku putih, lebih cantik dari bulu burung gagak hitam. Di pojok sana ada kakak tua. Ia tertawa pongah.
lihatlah, aku punya 2 warna. Lebih cantik dari bangau putih yang 1 warna. Di kandang ujung, burung merak mekar. Ia juga sombong berkelakar. Lihatlah, aku banyak warna. Lebih cantik dari kakak tua yang 2 warna. Lalu sang guru welas asih mengajak Darta keluar kebun burung ke alam bebas. Di sana jumpa gagak hitam. Kini gagak hitam yang bicara. Buluku memang tak secantik mereka, sehingga aku tak dikurung di taman burung. Tapi aku lebih hebat dari merak sekalipun. Aku hidup di dunia bebas. Darta bertanya, apa maksud semua? Sang guru welas asih hanya tersenyum. Ia mengantar Darta untuk kembali pulang. Hanya 1 kata sang guru ucapkan, renungkan. Dalam perjalanan pulang, Darta berpikir dalam, apa arti dunia burung? Apa hubungannya dengan ia yang sedang berburu Tuhan? Merak merasa lebih cantik dari bangau. Bangau merasa lebih cantik dari kakak tua. Kakak tua merasa lebih cantik dari gagak. Gagak merasa lebih hebat dari merak. Semua burung merasa lebih wow. Mereka punya alasan pembenar. Berjam-jam sudah ia tak fakur. Pikir sana, renungkan sini. Aha, Bel berdenting di kepala. Kampung burung itu cermin orang awam beragama, kaca orang banyak bertuhan. Mereka saling hebat-hebatan tentang konsep Tuhan, tentang inti agama. Yang mereka bunyikan justru perbedaan. itulah gambaran agama sepanjang sejarah. Yang satu merasa lebih, Yang lain merasa paling. yang satu merasa paling. Yang lain merasa lebih. Beda dijawab dengan perang. Beragam dijawab dengan pedang. Inikah hikmah pertama? Hikmah berburu Tuhan. Esok harinya ia datangi alamat kedua. Seorang guru yang welas asih menyambutnya di pintu. Saling menatap seolah saling mengerti. Ketika menjelang malam, sang guru mengajak Darta ke beranda, menikmati warna-warni pelangi, merah, kuning, hijau, jingga, biru. Apa arti ini? Darta bertanya.
Namun sang guru hanya senyum. Setelah itu ia mengantar Darta pulang. Hanya satu kalimat yang diucapkannya. Warna pelangi itu dari zat yang satu. Kembali Darta merenung, apa hikmah pelangi dari zat yang satu. Berjam-jam berlalu, ia berjalan mundar-mandir, keras sekali ia berpikir. Aha! Kembali belnya berdering. Ia teringat ilmu fisika dari zat yang sama ketika sampai ke indera, ketika masuk ke pikiran, zat itu berpantul menjadi prisma warni dan warna. Jika dilihat ujungnya, mereka berbeda. Warna mereka warna-warni. Namun jika dilihat asalnya, mereka zat yang sama. Darta menyimpulkan, ini cermin dunia agama bukan di kalangan awam, tapi di kalangan sang pencerah. Zatnya sama, namun ketika masuk ke dalam sejarah, dalam waktu yang beda, dalam budaya yang beda, dalam indera yang beda, zat itu berprisma dalam banyak agama. Inikah hikmah kedua. Beragama di kalangan sang pencerah berbeda dengan orang awam. Yang awam tonjolkan perbedaan, beresiko dengan kekerasan. Para pencerah mencari persamaan, mereka mencari kedamaian. Darta mulai merasa lega. Makna mulai menghapus dahaga. Inikah hikmah kedua. Esok harinya ia datangi alamat ketiga. Ini alamat terakhir. Simbol apa lagi yang akan ia dapat? Darta penasaran sangat. Seorang guru yang welas asih menyambutnya penuh kasih, seolah sudah saling mengerti tujuan berjumpa. Ia hanya mengajak Darta ke sawah, menunjukkan seorang suci yang sedang bekerja di sana. Ia hanya ucapkan 2 kalimat. Orang suci tetap menanam padi. Pembawa hikmah tetap menyangkul sawah. Artinya, ujar Darta bingung. Sang guru hanya tersenyum. Ia mengantar Darta pulang sambil berkata, renungkan dan jangan kembali. Sudah 3 malam Darta merenung. Hikmah di balik itu pesan ia hubungkan dengan berburu Tuhan.
ia hubungkan juga dengan hidupnya sendiri. Pesan ketiga ini paling lama ia pahami. Kadang ia ingin menyerah saja dan tak peduli. Namun wahyu kecil turun. Aha! Kembali belnya bergentang. Ia menyimpulkan orang suci sekalipun tetap harus hidup normal, tak perlu dipengasingan. Orang suci itu tetap saja bekerja, tetap saja berkeluarga, tetap menanam padi, tetap menyangkul sawah. Darta semakin mendapatkan hikmah. Ia merasa tak sia-sia habiskan banyak waktu, meninggalkan dunia berburu Tuhan. Malam itu Darta tidur bertenda langit, beralas rumput, ditatapnya bintang gemintang. Terdengar suara yang riuh, langit, bintang, dan angin, rumput, cahaya, dan pohon kur bersama. Mereka yang awam melihat bintang sebagai bintang. Mereka yang mencari melihat bintang tak lagi sebagai bintang. Mereka yang tercerahkan melihat bintang kembali sebagai bintang. Darta kembali teringat kampung halaman. Ia akan kembali bekerja seperti biasa. Ia akan kembali berkeluarga seperti biasa. Ia akan kembali bermasyarakat seperti biasa. Yang berbeda kini hanya pandangan hidupnya, hanya perilaku hidupnya. Ia sudah hijrah. Makna hidup tertinggi, kehidupan punya inti. Ia peroleh bukan dengan pergi, bukan meninggalkan hidup sehari-hari, bukan membuang hal-hal yang duniawi. Tapi justru ia harus hidup seperti biasa. Tapi justru ia harus hidup seperti hanya biasa. dengan hati yang beda. Hanya dengan hati yang beda. Hidup secara normal. Hidup secara normal. Tapi dengan hati yang Tapi merekah. dengan hati yang merekah. Hati yang membuka lahan. Hati yang membuka lahan. Bersemayamnya Tuhan. Bagi bersemayamnya Tuhan. Tuhan yang diburu ternyata dekat sekali. Ia tak di mana. Ia ada di hati.